Siapa pemainnya? Beberapa tahun terakhir, media seakan berfokus pada kasus kekerasan, ini termasuk kasus pemerkosaan, kekerasan, penggusuran, dan demo anarkis HMI. Yang mengusik saya adalah cara media dalam melakukan pemberitaannya, bukan beritanya. Beritanya benar tetapi cara memberitakannya ini yang salah menurut saya. Cara pemberitaan yang tidak tepat ini bahkan memberi kesan kevulgaran dalam berita perkosaan. Harusnya, media mengarahkan pemberitaan pada rasa solidaritas korban dan efek jera bagi pelaku. Anehnya Menteri Sosial pada saat itu malah menganggap sang pelaku harus diberi bekal keterampilan. Alasannya, pelaku adalah anak di bawah umur. Yang bisa dikategorikan di bawah umur adalah lelaki yang belum aktif secara seksual. Dalam kasus ini, dia bisa memperkosa. Ibaratnya, kencingnya sudah lurus. Sudah ada nafsu di situ, ia bukan lagi anak bawah umur. Mengapa kita masih memasukkan standar pemahaman kedewasaan dalam nominal usia? Duh, saya muntah. Emosi saya menggelegak ke ubun-ubun. Semua orang punya hak, termasuk pelaku kriminal. Itu benar. Tapi pelaku kriminal itu sudah mengambil hak orang lain terlebih dahulu. Di posisi seperti ini, mereka, pelaku, kehilangan hak, sementara, sampai justice being done. Pahamkah sahabat akan hal ini? Dalam pemberitaan, para pelaku kriminal wajahnya harus terekspos. Ketika divonis bersalah, para pelaku kriminal itu harus dikenal semua orang. Kalau perlu, tuliskan kata-kata keras di bingkai foto mereka. Inilah pencuri hak rakyat. Bagi para koruptor, lakukan hal yang sama pada pemerkosa dan pembunuh. Jangan ekspos perbuatannya. Tidak perlu melakukan pemberitaan dalam proses reka ulang. Apalagi, menampilkan korban berlumuran darah atau korban pemerkosaan. Media, kalian ini keterlaluan. Pemerkosa, pembunuh, dan pelaku korupsi itu karakternya harus dibunuh. Mereka tidak punya hak publik lagi, biarkan wajah mereka beredar dan meluas di masyarakat. Yang saya tidak habis pikir, setelah ada kasus pemerkosaan, korupsi, atau pembunuhan, mengapa pelakunya masih bisa mencalonkan diri lagi sebagai pimpinan wilayah atau mengikuti pilkada? Bahkan, mengapa ada tersangka korupsi yang masih bisa dilantik? Wah, tidakkah ini artinya Indonesia merupakan surga bagi para pelaku korupsi itu? Mereka disorot media dan dilayani secara khusus pula di penjara. Pelayanan yang mereka terima bahkan lebih baik daripada pelaku maling ayam. Sekarang, tengok pandangan baru yang lebih luas. Mari kita tilik apa yang ada di belakang skema di hadapan kita. Silakan lepaskan mata burung kita dan naik ke perspektif lebih tinggi, yaitu mata kawasan. Adakah pihak yang terancam kalau Indonesia jadi negara kuat? Bisakah sahabat menjawabnya? Pertanyaan berikutnya. Apa negara yang terancam itu? Mengapa mereka terancam? Sebuah survei pertahanan pernah dilakukan. Kita bertanya ke banyak orang akan hal ini. Hampir semua orang Indonesia merasa, kita tidak merasa punya musuh dan tidak pernah mengancam negeri lain. Namun, jika pertanyaan yang sama ditanyakan ke warga Australia, mayoritas mengatakan Indonesia merupakan ancaman bagi mereka. Ini fakta. Saya tidak asal tulis. Saya punya landasan datanya. Negara sesama rumpun Melayu Malaysia menganggap Indonesia sebagai ancaman. Dangdut yang digemari 3 juta masyarakat Malaysia merupakan ancaman. Film Ada Apa Dengan Cinta yang meledak di Malaysia merupakan ancaman. Masih kurang paham? Mau fakta? Oke. Saya bocorkan satu fakta. Beberapa lama setelah goyang, ngebor, Inul meledak, saya melihat Inul tampil di televisi nasional. Sebenarnya ia sudah jadi fenomena di mana-mana. Namun, kiprahnya belum merambah televisi nasional. Hari itu, saat saya sedang berada di puncak Bogor, saya melihat pertama kalinya Inul tampil di televisi tanah air. Saya bertepuk tangan dan berkata, nah ini baru jualan kebudayaan yang bisa kita gunakan untuk menyerang banyak negara dengan social and cultural warfare. Kemudian, Inul menjadi fenomena nasional. Selang 3 bulan kemudian, beribu hujatan atas goyang, ngebor. Itu terjadi, saya tersenyum dalam hati. Sebagai seorang yang peka dan memiliki indera waspada, benak saya langsung bertanya, siapa yang bermain? Oke, mungkin ada di antara Anda yang bertanya lagi, apa maksudnya siapa yang bermain? Lalu, kewaspadaan yang dimaksud Sontoloyo Wowiek ini apa? Saya jelaskan sekilas. Ketika berita narkoba ada di mana-mana, diperbanyak, diperluas dan diulang-ulang, kita harus paham bahwa ini artinya ada yang bermain, ada orang yang jualan, ada seseorang atau kelompok yang bisa memanfaatkan ini sebagai komoditas mereka dalam berjualan. Apa Anda sudah menangkap maksud saya?
Anda belum paham juga? Mau bahasa langsung? Ini bahasanya, ada orang mau jualan, supaya dia jadi Kapolri. Pahamkah Anda arti dari kalimat saya ini? Apa itu salah? Tidak. Apa itu melanggar hukum? Tidak. Apa narkoba ini hasil rekayasa? Apa teroris ini hasil rekayasa? Ya, tidak. Semua benar. Tetapi, Anda pasti tahu alasan dan perkiraan mengapa ini semua terjadi kan? Jadi, siapa yang bermain dalam kasus ngebor Inul ini? Rhoma Irama mendadak mengambil posisi. Lamurka, baca, termakan, ustadz-ustadz mulai blingsatan. Saya langsung tahu siapa di belakang ini semua karena saya langsung hubungi, kaki, saya di Malaysia. Pemerintah Malaysia gerah. Demam goyang, ngebor, di mana-mana, penggila dangdut meningkat sebentar lagi banyak produk Indonesia masuk Malaysia, sama seperti K-pop yang kini mendunia ditunggangi Samsung. Sebagai akibatnya, Malaysia melakukan counter intelijen, ulama Indonesia dilobi dan mall pun dimasuki, pesanan, fatwa haram keluar, makian-makian muncul, hujatan untuk Inul tersebar. Inul menghilang, kesal, bingung, dan sakit hati. Malaysia, tertawa, negara saya aman. Mengertikah itu adalah peluang sebenarnya untuk Indonesia? Tetapi, akibat petinggi tidak mengerti konsep bela negara dan geopolitik, kita pun termanfaatkan. Ingat, kalau memang goyangan Inul haram, bagaimana dengan goyangan-goyangan lainnya yang ada dan tersebar bebas di masyarakat? Banyak goyangan mereka yang lebih tidak sopan, tidak senonoh, namun tidak terkena fatwa haram. Kenapa mereka lolos? Karena mereka bukan ancaman lagi buat Malaysia. Sebab, tidak ada state sponsor, operation yang jadi penggerak. Kenapa sekarang ulama tidak meributkan mereka? MUI pun kenapa tidak mengeluarkan fatwa? Mudah-mudahan sahabat mulai paham maksud ungkapan bermain. Kembali ke kasus yang sudah kita bahas panjang lebar di awal, siapa yang bermain dalam kasus narkoba dan korupsi di Indonesia. Beberapa saat yang lalu saya berkesempatan makan malam bersama beberapa atase dari beberapa negara, salah satunya atase sebuah negara di Afrika. Dia berkomentar, negara kita sama, ya? Kita dilemahkan oleh negara asing urusan korupsinya, ujarnya. Saya berlagak tidak paham, apa maksud Anda? Lah menjawab lagi, setiap usaha pemberantasan korupsi pasti dilemahkan, agar bangsa kita lemah. Jawab beliau pada saya, ini sungguh tepat. Pada periode lalu, KPK Indonesia punya pimpinan yang bagus, orang-orang yang tajam dan berintegritas. Mereka pun digembosi. Sekarang, KPK masih bisa dibilang bagus walau kualitasnya menurun jadi standar saja, maksud saya tidak bagus sekali. Jika KPK sedikit lebih kuat pasti ada pihak lain yang bermain. Saya diam dan tidak berkomentar menanggapi perkataan atase di hadapan saya ini, saya hanya mengangguk. Saya paham sekali, unsur asing bermain di sebuah negara dengan melakukan infiltrasi, tujuannya melemahkan sebuah pemerintahan. Ini adalah hal umum, karena, pada dasarnya, di dunia intelijen dan militer, tidak ada negara sahabat, semua punya kepentingan, urusan narkoba lain lagi. Sebelum tahun 1998 atau era reformasi, narkoba sedikit dan terkendali, kini, narkoba malah ada di mana-mana. Dalam taktik perang, inilah Old War Trick, atau strategi perang kuno. Penaklukan Indian oleh Amerika, penaklukan aborigin oleh Australia, juga penaklukan Cina oleh Jepang dimulai dengan candu. Ini adalah strategi perang, demikian juga dengan narkoba di abad modern ini. Ada yang bermain, pelakunya juga bertindak atas nama nation survival, sebuah bangsa, sebagai renungan, supaya kita tidak terjebak perpecahan yang menguntungkan bangsa lain. Mari kita perhatikan beberapa hal berikut. Pertama, siapa yang bermain, sehingga Palu Arit yang sekarang ini ada di mana-mana. Kedua, siapa yang bermain, sehingga bendera bintang kejora dikerek naik di banyak negara. Ketiga, siapa yang bermain, sehingga Indonesia tidak pernah bisa swasembada pangan? Keempat, siapa yang bermain, sehingga pemahaman agama yang berbeda membuat kita ribut? Mari kita renungkan dan jawab pertanyaan-pertanyaan ini bersama.